Masih bersama kami di Buletin Jateng dan DIY. Komisi 2 DPR RI tunda pemanggilan terhadap jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum RI terkait rapat evaluasi pemilu. Pemanggilan KPU akan dilakukan usai KPU menyelesaikan proses rekapitulasi hasil suara pemilu. Komisi 2 DPR RI berencana memanggil KPU untuk menyelidiki sengkarut penyelenggaraan pemilu 2024. Sirekap menjadi salah satu materi yang akan diusut menimbang banyaknya kekisruhan terkait pengganti situng tersebut. Forum ini juga akan menjadi ruang evaluasi pelaksanaan pemilu. Namun pemanggilan KPU harus ditunda karena KPU masih menyelesaikan tahapan rekapitulasi pemilu. Kami sudah mengingatkan KPU agar Sirekap dihentikan atau diperbaiki. Dan ternyata sekarang niat baik berubah jadi bencana karena banyak sekali kekisruhan dihasilkan oleh Sirekap. Kami ingin mendalami seperti apa anatominya, auditnya, dan lain-lain. Sehingga KPU membuka ke publik apa yang terjadi dengan Sirekap. Dari awal KPU menyatakan ini alat bantu, paling-paling kami menyebutnya nirprestasi, tidak berkinerja dengan baik. Berbagai sengkarut rekapitulasi suara di daerah menjadi faktor ditundanya pengumuman hasil pemilu. Padahal, menurut Undang-Undang Pemilu, pengumuman hasil pemilu selambat-lambatnya dilakukan 35 hari setelah pemungutan suara. Rekapitulasi suara pemilu di tingkat provinsi misalnya. Seharusnya proses ini selesai pada 10 Maret 2024. Namun karena ada beberapa daerah di sejumlah provinsi belum juga merampungkan rekapitulasi akibat banyak kendala di proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Mundurnya hasil pemilu dinilai pakar hukum tata negara Ferry Amsari bahwa hasil pemilu menjadi tidak sah. KPU juga dinilai tidak konsisten dan tidak taat pada undang-undang. Ya tentu hasil pemilu dianggap tidak sah ya, sebab secara ketentuan undang-undang hasil pemilu itu wajib diumumkan kurang lebih 35 hari pasca hari H pencoblosan. Pada titik itu kalau kemudian terjadi molor gitu ya, tentu akan berakibat kepada keabsahan pengumuman tersebut. Dan ini menjadi penyakit KPU selama ini ya, untuk bisa konsisten dan taat kepada undang-undang. Kelambatan itu ya, molornya waktu itu akan berdampak kepada gugatan-gugatan tertentu, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Terkait dugaan kecurangan pemilu, jika memang terbukti adanya kecurangan pemilu, disinilah peran Bawaslu selaku pihak pengawas pemilu bermain. Mantan Ketua Bawaslu Abhan mengatakan selaku pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan masyarakat, melainkan bisa langsung menindak. Bawaslu tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena Bawaslu itu melakukan pengawasan, artinya mengetahui kalau itu ada dugaan pelanggaran ya harus segera, ya. Sekali lagi tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena ada kualifikasi namanya temuan itu adalah karena kerja hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu. Ya. Ketika itu kemudian ada buktinya cukup dan bisa dikualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu, memenuhi syarat formil material ada dugaan pelanggaran pemilu, maka segera untuk ditindaklanjuti. Dengan molornya pengumuman hasil rekapitulasi nasional, maka KPU dinyatakan melanggar Undang-Undang Pemilu dan dipastikan akan mengganggu tahapan pemilu selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.